Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang aturan penjumlahan dan perkalian. Sebelumnya, perkenalkan anggota pada kelompok 2. Yang pertama, Aisyah Haibatul Rahmah. Yang kedua, Hanifah Lismani Tias. Yang ketiga, Rastina Kurniasari. Pada subbab 2.2, yaitu aturan penjumlahan dan perkalian, pada bagian ini kami mengembangkan dua aturan dasar penghitungan. Aturan pertama didasarkan pada pemisalan peristiwa menjadi kasus yang mudah ditangani, menghitung setiap kasus, dan menambahkan hasil. Aturan kedua digunakan dalam situasi yang mirip dengan masalah pada subbab sebelumnya, di mana suatu peristiwa terdiri dari kejadian-kejadian yang dapat dianggap sebagai tempat berpikir secara bertahap, yaitu contohnya pada pelemparan dadu. Aturan-aturan ini dapat digunakan secara tunggal atau bersama-sama. Aturan penjumlahan biasanya digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak mungkin terjadi secara bersama-sama, atau nama lainnya yaitu kejadian saling lepas, yaitu kejadian yang tidak memiliki irisan. Aturan penjumlahan biasanya menggunakan kata penghubung atau dalam soal. Selanjutnya, jika A dan B adalah dua himpunan berhingga menguraikan, maka jumlah elemen dalam A gabungan B adalah jumlah dari jumlah elemen dalam A dan jumlah elemen dalam B. Fakta ini sering ditulis ulang sebagai aturan berikut. Misalkan, A dan B adalah peristiwa yang tidak saling berhubungan. Artinya mereka tidak pernah terjadi pada waktu yang bersamaan. Pengambilan lebih lanjut bahwa A terjadi dalam N cara dan B muncul dalam N cara. Dan B muncul atau terjadi dalam N cara. Maka peristiwa A atau B terjadi dalam M plus N cara. Itu merupakan pengertian dari aturan penjumlahan. Selanjutnya, yaitu aturan perkalian. Aturan perkalian adalah konsep yang paling sederhana dalam penentuan banyaknya susunan terkait peluang. Misalkan, peristiwa C dapat didekomposisi menjadi dua tahap, yaitu tahap A dan tahap B. Tahap A terjadi dalam N cara. Misalkan, tahap-tahap ini tidak berhubungan dalam arti bahwa tahap B terjadi dalam N cara terlepas dari hasil tahap A. Maka peristiwa C terjadi dengan M kali N cara. Selanjutnya, untuk lebih memahami pada subbab 2.2, kita lanjut ke contoh soal. Contoh yang pertama, berapa banyak cara untuk mengambil kartu as merah kemudian kartu merah lainnya dari satu deck kartu bridge? Penyelesaiannya kita menjadi dua tahap, yaitu tahap A dan tahap B. Tahap A membagi kartu merah dan tahap B menangani kartu merah kedua. Jadi kan jawabannya kan 2 kali 25 sama dengan 50. Tetapi dalam contoh ini, cara di mana tahap B terjadi bergantung pada apa yang terjadi di tahap A. Kan pada kartu bridge kan ada kartu keriting, kartu wajib, kartu hati, dan kartu waru. Kartu merahnya kan ada dua, yaitu kartu wajib dan kartu hati. Pada setiap macam terdapat kartu angka 2-10, kartu C, kartu Q, kartu K, dan kartu as. Jadi jumlahnya kan 13, dan jika digabung kartu hati dan kartu wajib kan jumlahnya 26. Tetapi di dalam permasalahan ini, dalam contoh ini, itu disuruh memilih jika kartu as wajib dipilih di tahap A, maka tahap B terdiri dari salah satu bukan as merah atau kartu as hati. Dan jika kartu as hati dipilih pada tahap A, maka tahap B terdiri dari memilih salah satu dari 24 bukan as merah atau kartu as wajib. Aturan perkalian hanya mensyaratkan bahwa jumlah cara di mana tahap B terjadi adalah sama, dan dalam kedua kasus, tahap A dan tahap B terjadi dalam 25 cara. Jadi, banyak cara untuk mengambil kartu as merah kemudian kartu merah lainnya dari satu deck kartu bridge, yaitu ada 25 cara.
Dengan demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekarang kita ke contoh 2 atau contoh 2.2.3. Pertanyaannya, ada berapa cara untuk mengambil kartu as kemudian kartu merah dalam satu set kartu bridge? Untuk menjawab soal ini, kita membuat permisalan A untuk pengambilan kartu as dan B untuk pengambilan kartu merah. Maka dengan menggunakan aturan perkalian, kita peroleh, mungkin kita akan melakukan hal ini untuk menjawab soal nomor 2. Karena kartu as berjumlah 4 buah dan kartu merah 26 buah, maka langsung kita kalikan 4 dikali 26 sama dengan 104 cara. Ternyata, jawaban ini belum tepat. Kenapa? Karena kejadian A dan B saling berhubungan. Sebab terdapat kartu as yang juga berwarna merah, sehingga kita tidak dapat langsung mengambil hasil dari perkalian ini. Lalu bagaimana? Nah, karena pada cara sebelumnya sudah kita peroleh hasil 104 cara, namun kita belum memperhatikan keberadaan kartu as yang berwarna merah, yaitu kartu as hati dan wajik. Jadi, kita harus menghitung ada berapa kondisi yang tidak mungkin terjadi. Di mana kondisi tersebut yaitu yang pertama adalah ketika kartu as hati bertemu dengan kartu as hati dan kartu as wajik bertemu dengan kartu as wajik itu sendiri. Nah, jadi kan ada dua cara yang tidak mungkin terjadi. Jadi kita kurangkan hasil sebelumnya, 104 dikurang 2 sama dengan 102 cara. Nah, jadi 102 cara adalah jawabannya. Selain ini, ada pula pendekatan lain, di mana untuk pendekatan ini kita membagi menjadi dua proses. Yang pertama, kejadian A, yaitu pengambilan kartu as hitam, kemudian kartu merah, dan kejadian B untuk pengambilan kartu as merah dengan kartu merah. Nah, untuk kejadian A, kita peroleh perkalian 2 dikali 26, di mana 2 merupakan banyaknya kartu as hitam, dan 26 adalah banyaknya kartu merah, termasuk kartu as merah. Jadi kita peroleh 2 dikali 26 sama dengan 52 cara. Dan untuk kejadian B, kita peroleh perkalian 2, di mana 2 adalah banyaknya kartu as merah, dikali 25, yang merupakan banyaknya kartu merah kecuali as tersebut, sama dengan 50 cara. Nah, dengan aturan penjumlahan, kita tambahkan 52 ditambah 50 sama dengan 102 cara. Nah, jadi pendekatan ini menggunakan aturan perkalian dan aturan penjumlahan, sehingga kita peroleh banyak cara yang bisa digunakan dalam pengambilan kartu as dan kartu merah dalam satu set kartu bridge adalah 102 cara. Jadi jawabannya 102 cara. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas contoh soal 2.2.4. Persoalannya, berapa kemungkinan bahwa setidaknya 2 dari N orang yang dipilih secara acak memiliki hari ulang tahun yang sama? Solusinya, kemungkinannya adalah K per T, di mana T adalah jumlah total cara untuk menetapkan ulang tahun untuk N orang, dan K adalah jumlah cara untuk menetapkan ulang tahun sehingga setidaknya 2 orang berbagi hari ulang tahun. Kita dapat menghitung T dengan menguraikan proses menetapkan ulang tahun ke dalam N tahap, yaitu menetapkan ulang tahun orang pertama, menetapkan ulang tahun orang kedua, ketiga, dan seterusnya sehingga menetapkan ulang tahun orang ke N. Dengan asumsi bahwa ada 365 hari dalam setahun dan ulang tahun didistribusikan secara acak, ada 365 pangkat N kemungkinan. Untuk selanjutnya, kita dapat menentukan K. Seperti yang kita ketahui tadi, bahwa K adalah jumlah cara untuk menetapkan ulang tahun sehingga setidaknya 2 orang berbagi ulang tahun yang sama. Kita tidak dapat menentukan K secara langsung, sehingga sebagai gantinya
kita dapat memisalkan M sebagai jumlah cara untuk menetapkan hari ulang tahun sehingga tidak ada yang berbagi hari ulang tahun. Dengan aturan penjumlahan kita dapatkan M plus K sama dengan 365 pangkat N, sehingga K sama dengan 365 pangkat N dikurangi M. Untuk mengetahui M, kita dapat menguraikan proses menetapkan ulang tahun sehingga tidak ada orang yang berbagi ulang tahun yang sama ke dalam M tahap, yaitu menetapkan orang pertama ulang tahun, menetapkan ulang tahun orang kedua yang berbeda, dan seterusnya. Dengan asumsi bahwa ada 365 hari dalam setahun, kita dapat memperoleh M sebagai 365 dikali 364 dikali seterusnya hingga 365 dikurangi dalam kurung N dikurangi 1. Oleh karena itu K sama dengan 365 pangkat M dikurangi M. Kita dapat substitusikan nilai M menjadi 365 pangkat N dikurangi 365 dikali 364 dikali dan seterusnya hingga 365 dikurangi dalam kurung N dikurangi 1. Dan oleh karena itu kemungkinannya kan tadi K per T. Kita substitusikan nilai K dan T sehingga diperoleh 365 pangkat N dikurangi 365 dikali 364 dikali dan seterusnya hingga 365 dikurangi dalam kurung N dikurangi 1 bagi 365 pangkat N. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan tulis. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.